Halo, salam sehat Sobat Nusantara, Sobat trainer di seluruh Indonesia. Apa kabar? Tentu saja semoga kabar kita semua kabar baik, kabar luar biasa, kabar sehat dan sejahtera. Teman-teman, kali ini kembali saya hadir saat Manik untuk sharing di channel YouTube ini untuk berbagi informasi pada teman-teman di mana selama ini banyak sekali mitra-mitra yang bertanya bagaimana sih cara menjalankan bisnis trainer supaya cepat bertumbuh, supaya cepat menghasilkan, supaya cepat dapat reward gitu ya. Tetapi ada hal-hal yang memang kita tidak bisa pungkiri bahwa bahkan setelah mengikuti sebuah training pun kita masih belum bisa merubah sikap kita. Kita masih belum bisa merubah cara-cara kita, sehingga apa yang kita temui di lapangan itu menjadi pengalaman yang membuat kita semakin jatuh, semakin terpuruk karena kita tidak menjiwai apa yang disampaikan di training-training tersebut, teman-teman ya. Nah, kali ini mungkin saya harus sampaikan dengan cara yang berbeda pada teman-teman ya, bahwasanya kali ini kita akan bahas, saya dan teman-teman akan bahas hal-hal yang berisiko ya. Ada 5 hal atau 5 langkah yang berisiko bila kita lakukan dalam menjalankan bisnis trainer ya. Apa itu? Kita bahas satu persatu teman-teman. 5 langkah yang sangat berisiko ya. Ini patut digarisbawahi teman-teman. 5 langkah yang sangat berisiko jika Anda lakukan saat menjalankan bisnis trainer, teman-teman. Jadi, ada 5 langkah atau 5 hal yang sangat berisiko bila Anda lakukan saat menjalankan bisnis trainer. Apa saja itu? Ya, kita bahas satu persatu, teman-teman. Yang pertama, ya, membuat dan menambah terus daftar nama. Ya. Kita membuat daftar nama calon prospek kita secara tertulis, teman-teman. Supaya apa? Supaya kita tidak lupa. Ya. Supaya kita tidak lupa. Karena kalau kita mengandalkan ingatan, nanti kita tiba-tiba kehabisan orang, kehabisan daftar nama, seakan-akan semua sudah kita prospek dunia ini. Ya. Karena kita tidak buat secara tertulis, teman-teman. Ya. Nah, membuat dan menambah terus daftar nama ini. Artinya, pertama kita membuat tidak lantas berhenti, tidak. Ya, kita harus terus menambah. Kapan kita menambah? Ya kan kita setiap hari bertemu dengan orang-orang, ya, bertemu dengan orang-orang baru. Kita pergi ke pasar, kita ketemu orang, ya, ya kenalan dan sebagainya. Nah, dengan cara itu kita terus menambah daftar nama. Nah, resikonya apa kalau kita membuat daftar nama tersebut, ya, dan terus menambah? Resikonya adalah Anda bisa batal jenuh, ya, karena melihat masih banyak yang dapat diprospek. Nah, salah satu faktor yang membuat orang berhenti dalam menjalankan bisnis trainer adalah ketika tidak ada lagi yang akan diprospek. Baik orang baru ya, atau member baru maupun member lama. Ketika tidak ada lagi yang harus diprospek, yang bisa diprospek, maka dia berhenti. Kemana dia akan melangkah? Dia kebingungan mau ngapain karena tidak ada lagi yang mau diprospek karena daftar namanya habis. Maka kita harus membuat dan menambah terus daftar nama supaya kita tidak jenuh ya, supaya batal jenuh, batal berhenti karena melihat masih banyak yang dapat di prospek, teman-teman. Nah, contohnya seperti apa? Nih, contoh saya atau Anda, ya, saya dan Anda punya 50 daftar nama. Sebenarnya dengan angkat handphone saja, ya, dengan di handphone kita cek di handphone itu pasti sudah lebih dari 50 daftar nama. Tetapi oke, kita tidak perlu tulis banyak-banyak dulu. Ya, di awal kita cukup buat 50 daftar nama. Yang penting kita buat secara tertulis dan kita ajak, ya, dan kita ajak, kita duplikasikan, ya, daftar nama tersebut, ya. Nah, ketika kita memiliki 50 daftar nama, ya, teman-teman ya, dan dalam menjalankan bisnis ini, perlahan-lahan mitra-mitra kita pun, ya, kita
anjurkan untuk membuat masing-masing 50 daftar nama. Ya. Nah, kalau 50 orang, ya, dari daftar nama kita 50 orang itu membuat 50 daftar nama masing-masing, maka akan muncul angka 2.500 daftar nama, teman-teman. Ya, ini angka yang sangat besar. Ya. Lumayan lah. Ya. Nah, lalu 2.500 daftar nama atau 2.500 orang ini masing-masing membuat 50 daftar nama. Kira-kira mereka punya nggak 50 masing-masing daftar nama? Pasti punya, teman-teman. Pasti punya. Ya, 50 daftar nama. Saya sudah sebutkan tadi, angkat HP saja kita itu sudah lebih dari 50 daftar nama. Ya. Nah, 50 daftar nama dibuat lagi oleh 2.500 orang ini, maka hadir 125.000 daftar nama, teman-teman. Hadir 125.000 daftar nama. Nah, 125.000 orang ini apakah masing-masing punya 50 juga? Pasti. Pasti punya, ya. Meskipun daftar nama si A dan si B mungkin ada yang cross, ya. Nah, tetapi angkanya yang penting sekarang. Kita bahas dulu, ya. Nah, 125 orang ini masing-masing membuat daftar nama 50 juga. Maka hadir angka 6.250.000 daftar nama. Nah, jika dilanjutkan, maka Anda tidak akan pernah kehabisan prospek di bisnis ini. Gitu. Ya, sebenarnya 125.000 orang saja itu kita prospek semua, sepertinya kita sudah crown. Ya. Bahkan nggak nyampe. Ya. Artinya 2.500 ini aja kita habisin. Ya. Itu sudah menghadirkan leader-leader dan member-member yang luar biasa kalau kita duplikasikan daftar nama ini. Ya. Nah, ini contohnya, teman-teman. Kenapa saya sebutkan tadi, dengan membuat daftar nama, ya, dan menambah terus, itu kita akan batal jenuh. Coba bayangkan angka ini, sebanyak ini yang akan kita prospek. Kapan kita jenuhnya? Ya, ditolak, oke, masih banyak yang menunggu untuk diprospek. Begitu, teman-teman, ya. Oke, ya, itu contohnya. Nah, ini perlu diperhatikan, teman-teman. Membuat daftar nama adalah hal yang sangat sederhana dan sepele. Ya. Banyak dari antara kita beranggapan membuat daftar nama itu adalah hal yang sederhana dan sepele. Sehingga, saking sederhananya, kita menjadi enggan melakukannya. Gitu. Berapa banyak di antara kita yang memang betul-betul membuat daftar nama? Teman-teman? Nah, itu boleh dijawab sendiri dalam hati. Kita bukan bermaksud mengadili, ya, atau menuntut. Ini hanya untuk membangkitkan kita punya kesadaran diri saja, ya. Kita menunjukkan manfaat dan fungsinya, teman-teman. Nah, itulah resiko yang kita dapatkan ketika kita membuat daftar nama. Kita batal jenuh, batal berhenti. Lanjut. Nah, langkah kedua, membuat janji temu, teman-teman. Ya. Dengan membuat janji temu, maka berisiko calon prospek kita menjadi siap menunggu kedatangan kita. Resikonya itu. Prospek kita jadi siap menunggu kita. Oh iya, si kawan saya mau datang, akan menjelaskan sebuah usaha, atau akan menjelaskan sebuah produk. Dia siap dengan kedatangan kita. Artinya begitu kita tiba di lokasi dia, kita tidak sungkan-sungkan lagi mau memulai pembicaraan dari mana, karena kedatangan kita dia sudah tahu, dia sudah nantikan. Ya, itu manfaatnya, itu resikonya gitu. Membuat janji temu itu, ya. Nah, resiko lainnya adalah sebenarnya resiko kita buang-buang waktu, tenaga dan biaya adalah resiko dari langkah ini. Ya. Maksudnya seperti apa, teman-teman? Buang-buang waktu, tenaga dan biaya adalah resiko dari langkah ini. Ya. Kita bahas maksudnya seperti apa. Nah, ini, teman-teman, contoh. Sobat trainer, ya, saya atau teman-teman mungkin pernah pergi menemui calon prospek, ya, tanpa terlebih dahulu buat janji dengan beliau. Pernah nggak kita mengalami ini, melakukan ini? Nggak perlu telepon, langsung sajalah ke rumahnya, gitu ya. Karena memang teman, udah langsung aja ke rumahnya. Dan ternyata beliau sedang tidak di rumah. Maka waktu dan tenaga serta biaya yang Anda dan saya keluarkan untuk datang di sana sudah menjadi percuma, teman-teman. Nah,
Sepele, tetapi ya itu resikonya. Resikonya kita terhindar dari hal-hal yang merugikan ini. Itulah manfaatnya. Itulah resikonya ketika kita membuat janji temu. Ya. Jadi dari daftar nama itu kita pilih untuk dibuat janji temu. Ya. Janji temu untuk apa, teman-teman? Ya. Untuk apa kita buat janji temu? Mau ngapain gitu ya? Inilah langkah ketiga, teman. Untuk dipresentasi. Ya. Teknisnya itu sudah banyak di audio ya, di program edukasi Renner Academy. Teknisnya itu sudah lengkap semua di sana, teman-teman. Saya hanya coba merangkai 5 langkah itu supaya kita lebih aware lagi, lebih sadar lagi manfaatnya apa. Sesungguhnya teman-teman sudah tahu semuanya, tetapi kita perlu untuk saling mengingatkan supaya kita menuai hasil yang lebih baik. Ya. Langkah ketiga, presentasi. Kita buat janji temu untuk langkah ketiga ini, presentasi. Ya. Nah, presentasi itu harus dilakukan secara lengkap, baik informasi produk maupun bisnisnya, teman-teman. Nah, mungkin selama ini kita, ya, Anda dan saya, sering sekali melakukan presentasi itu ala kadarnya. Yang kita jelaskan mungkin hanya produknya aja. Mungkin hanya bisnisnya aja, bonusnya begini loh, gitu. Pakai tangan digerak-gerakin gini. Ya. Tanpa alat bantu, hanya dengan lisan-lisan saja kita sampaikan. Nah, itu sebaiknya jangan seperti itu, teman-teman. Ya. Tidak ada yang salah, tetapi ini kita mencari yang terbaik. Maka presentasi itu harus dilakukan dengan alat bantu. Apa itu alat bantu? Kita kan punya buku presentasi, punya bisnis preview, ada bukunya. Ya. Bagi yang belum punya, silahkan ya, di order bukunya. Atau kalaupun tidak ada bukunya, mungkin karena sesuatu hal, kita kan ada slide-nya di file PDF. Kita bisa lewat handphone. Gitu loh. Kita presentasi di situ. Yang penting kita sampaikan dengan alat bantu supaya kita terlihat lebih profesional. Begitu, teman-teman ya. Presentasi harus dilakukan dengan lengkap, baik itu informasi bisnisnya maupun informasi produknya. Nah, dengan melakukan ini secara lengkap ya, maka risikonya adalah ada yang menolak dan ada yang bergabung. Itu sudah pasti, teman-teman. Ada yang menolak, ada yang bergabung, itu risikonya. No problem. Ya memang seperti itu. Bukan hanya bisnis kita, produk apapun di dunia, jasa apapun di dunia, pasti ada yang menerima, ada yang menolak. Lalu, apa yang kita takutkan? Jadi, sebenarnya itu adalah hakikat, ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya, bukti dan fakta, teman-teman. Ya, agen Renner dari negeri Konoha banyak yang hanya menjelaskan produknya saja. Ini dari negeri Konoha ya, teman-teman ya, bukan dari negeri Indonesia. Dari Indonesia kan saya dan teman-teman itu kan tidak seperti itu. Ini dari negeri Konoha nih, fakta seperti ini. Banyak yang hanya menjelaskan produknya saja dengan alasan takut nanti prospeknya jadi negatif kalau mendengar informasi bisnisnya. Ya. Takut dibilang MLM gitu, takut dibilang bisnis jaringan. Ada elemen-elemen lain, ada cara-cara lain yang kita bisa sampaikan secara persuasif, secara halus, ya, untuk menyampaikan supaya tidak terlihat ini MLM. Ya. Anda perlu belajar tentang hal itu. Tanyakan, konsultasikan dengan mentor-mentor Anda, bagaimana caranya. Ya. Yang penting Anda tidak perlu takut nanti prospeknya negatif atau bagaimana. Tidak penting itu. Yang penting Anda sampaikan. Ya. Padahal, ya, ini kita lanjut ya. Padahal dengan hanya menyampaikan informasi produk juga, ya, tidak serta-merta membuat mereka bergabung. Itu kan fakta, teman-teman. Bukti. Kita sampaikan hanya informasi produk saja, itu juga sama. Tidak serta-merta membuat mereka bergabung. Sama aja. Ada yang menerima, ada yang menolak. Bahkan ada yang minta gratis. Kan begitu. Itu kan fakta dan kenyataan. Bukti dan fakta di lapangan. Ya. Nah, bagaimanapun untuk suatu bisnis, sudah pasti ada yang menolak dan ada yang menerima. Inilah hakikat, teman-teman. Inilah kenyataan. Memang seperti itu.
kita sedang mencari yang menerima, ya, maka kita harus berikan informasi lebih banyak agar mereka memiliki alasan lebih untuk menerima atau menolak. Ya. Artinya kita harus limpahkan semua informasi bisnis dan informasi produknya. Ada yang menerima karena produk, ada pula yang menerima karena bisnisnya. Nah, kalau kita hanya menyampaikan informasi produk, bisa saja dia tidak kurang tertarik dengan produk. Padahal kalau kita sampaikan dengan informasi bisnisnya, bisa saja dia lebih tertarik dengan bisnisnya. Gitu loh. Demikian sebaliknya. Nah, maka sebaiknya kita sampaikan informasi itu secara lengkap sesuai dengan alat bantu yang telah diterbitkan oleh perusahaan kita. Oke. Nah, itu dia. Nah, langkah keempat teman-teman, langkah yang berisiko yang keempat. Itu tadi itu langkah ketiga, risikonya adalah ada yang menerima dan ada yang menolak. Itu sudah hakikat, tidak perlu khawatir, memang semuanya seperti itu. Dan yang keempat, langkah keempat adalah follow up atau tindak lanjut. Nah, ini teman-teman. Karena begini loh, ada banyak di antara kita, saya juga sering melakukan ini, saya presentasi seseorang, tetapi saya lupa. Ya. Entah lupa karena sengaja, entah karena benar-benar lupa. Lupa saya untuk follow up, untuk tindak lanjut, untuk menemui kembali, menanyakan kembali, untuk sharing kembali. Ya. Ada rasa enggan untuk kembali ke situ. Ya. Ada rasa enggan. Padahal kita harus lakukan itu. Kita sudah sampaikan informasi ke seseorang. Kita sudah capek-capek untuk menemui dia, membuat janji, ya, membuat daftar nama, membuat janji, lalu mempresentasi. Tapi kita lupa atau enggan untuk memfollow up, menindaklanjuti. Padahal bisa saja dia memang tertarik, tetapi karena kita tidak lanjut, akhirnya dia tidak bergabung, atau bahkan yang lebih miris lagi, orang lain ketemu dengan dia langsung gabung dengan orang lain. Nah, jika kita melakukan follow up dengan teratur dan terencana, maka akan berisiko. Risikonya ada juga, Anda benar-benar ditolak dan atau Anda benar-benar diterima, join. Pada saat follow up dan tindak lanjut inilah kita bisa maksimalkan potensi yang harus kita kejar. Pada saat presentasi pertama, ya, atau langkah ketiga, itu kita yang penting sampaikan dulu informasinya. Pada saat follow up dan tindak lanjutlah kita lebih intens, lebih serius sebenarnya. Dan karena pada saat follow up dan tindak lanjut itulah kita akan menemukan jawaban yang sebenar-benarnya. Ya. Maka risikonya Anda benar-benar ditolak dan Anda benar-benar diterima. Tetap yang dua itu. Ya. Nah, maka kita mencari yang menerima, tetapi tidak menghindari yang ditolak. Justru kita menemui yang ditolak untuk pada akhirnya menemukan yang menerima. Begitu. Ya. Nah, inilah langkah keempat, ya, bukti dan fakta. Ini penting saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, bukti dan fakta. Karena sesuatu hal jika tidak dengan bukti dan fakta itu mungkin sulit untuk diterima. Ya. Nah, bukti dan fakta, follow up dan tindak lanjut atau tindak lanjut. Sangat jarang sekali, ya, teman-teman ya. Sangat jarang sekali seseorang join hanya dengan sekali presentasi atau pertemuan. Benar atau tidak? Mungkin teman-teman sudah mengalami. Ya. Mungkin teman-teman sudah presentasi beberapa orang, 10 orang, belasan orang, puluhan orang. Tapi sangat sedikit, bahkan sangat jarang yang closing atau join pada presentasi pertama. Maka diperlukan tindak lanjut. Nah, menurut penelitian, seseorang akan memutuskan menerima atau menolak suatu tawaran bisnis adalah setelah 5-12 kali mendengar informasi lengkapnya. Nah, menarik nih teman-teman. Ya, ini saya buka rahasia sama teman-teman. Meskipun saya pribadi, teman-teman, sebelum bisnis trainer, saya sudah pernah bekerja sama dengan upline sponsor saya. Ya, saya sudah pernah
bekerja sama dengan beliau. Bahkan sebelum di Renner, beliau adalah downline saya, ya. Seorang Ruby, ya. Ruby di Renner, ya. Ruby Indonesia, Bapak Haji Muhammad Saing Hilton, ya. Beliau sudah saya kenal beberapa tahun sebelumnya. Bahkan saya sudah pernah ke rumah beliau. Artinya tingkat trust, kepercayaan saya ke beliau itu sudah lebih dari standar, di atas rata-rata kepercayaan saya kepada beliau. Dan ditambah dengan rasa hormat dan kagum dengan beliau. Tetapi teman-teman, pertama kali beliau sampaikan informasi ini lewat online, karena beliau di Makassar, saya di Medan. Pertama kali disampaikan, saya itu tidak menanggapi, hanya mengatakan luar biasa, baik, good, itu saja yang saya sampaikan kepada beliau. Padahal secara personal saya sangat hormat, sangat percaya dengan beliau. Begitu teman-teman. Apalagi dalam dunia bisnis, saya sedikit banyak tahu tentang beliau. Artinya saya tidak akan pernah menyesal dimentori oleh beliau. Begitu. Tetapi dari bulan Februari, kalau tidak salah, ingat saya, Februari atau Maret 2022, beliau sampaikan informasi itu. Pada akhirnya saya benar-benar bergabung, ya, dan mau menjalankan. Kalau bergabung itu kan beda, ya. Ada banyak orang bergabung tetapi tidak mau menjalankan, ya. Tetapi dari bulan Maret kalau tidak salah, saya benar-benar mau menjalankan itu, bergabung dan mau menjalankan itu di bulan Juli. Proses 4 bulan kurang lebih, teman-teman. Dan itu informasi yang saya dapatkan itu sudah di atas 10 kali dari beliau. Baik itu informasi produk maupun bisnisnya secara lengkap beliau kirimkan, video-video dan sebagainya beliau kirimkan. Nah, itu satu fakta dan bukti, testimoni dari saya pribadi bahwa follow up itu adalah power, itu adalah kekuatan dari bisnis multi level marketing Renner, ya. Nah, pertanyaannya, apakah saya, apakah Anda pernah rencanakan dan lakukan dengan baik langkah follow up ini? Terencana enggak? Orang yang sudah dipresentasi, ya, pada saat akan kembali, itu diambil janji lagi enggak? Janji temu berikutnya untuk membahas lagi lebih jauh tentang bisnisnya. Ada di antara kita yang melakukan itu dan banyak yang tidak, ya. Maka teman-teman, yuk sama-sama kita mulai sekarang kita sadari bahwa presentasi itu adalah pembuka informasi, follow up lah yang akan memastikan hasilnya, ya. Jadi teman-teman jangan karena sudah presentasi seseorang lalu belum bergabung, lalu merasa itu sudah final. Belum, teman-teman. Sebelum mereka mengatakan saya tidak mau, benar-benar dengan tegas, maka follow up terus. Oke? Karena follow up adalah power, kekuatan dari bisnis kita. Oke, teman-teman, ya. Nah, berikutnya langkah yang kelima atau langkah yang terakhir, teman-teman, ya. Ini berlaku untuk saya dan teman-teman. Berikut orang-orang yang nanti kita rekrut, yaitu langkah kelima, masuk sistem, ya. Masuk sistem. Apa itu sistem? Ya. Saat kita nurut dan manut masuk di sebuah sistem, maka resikonya adalah, saya sampaikan dulu resikonya, teman-teman. Ketika teman-teman masuk di sistem, saat Anda dan saya nurut dan manut masuk di sebuah sistem, maka resikonya adalah kita dipastikan akan keluar sebagai hasil terbaik dari sistem tersebut. Kuncinya tadi, mau masuk, nurut dan manut, ya. Nurut dan manut dengan sistem tersebut, maka dipastikan kita akan keluar sebagai hasil terbaik dari sistem tersebut, teman-teman. Itulah sistem, ya. Contoh,
kita tunjukkan contohnya. Dokter, gampang jadi dokter teman-teman? Apakah gampang? Apakah boleh kita sembarangan untuk jadi dokter? Oke, saya mau jadi dokter, tapi saya di terminal aja. Bisa gitu jadi dokter? Saya pikir tidak bisa teman-teman. Karena jika ingin menjadi dokter, maka seseorang akan menjadi dokter hanya jika masuk di universitas kedokteran dan menyelesaikan seluruh kurikulum yang ada di fakultas kedokteran tersebut. Saya dan Anda jika ingin menjadi dokter harus masuk di universitas kedokteran, lalu menyelesaikan seluruh kurikulum yang ada di fakultas kedokteran tersebut. Kalau sudah semua kita selesaikan syarat dan persyaratannya, maka barulah kita diwisuda menjadi seorang dokter. Jika tidak, sedikit saja dari kurikulum itu tidak kita selesaikan, maka mustahil kita akan menjadi dokter. Itu contoh. Itulah sistem. Sistem seperti itu. Kalau mau jadi dokter ya harus masuk sekolah kedokteran dan menyelesaikan seluruh, bukan hanya sekedar masuk. Dia harus belajar dan menyelesaikan. Bukan hanya sekedar belajar, menyelesaikan seluruh kurikulum. Kurikulumnya itu apa? Ilmu, pelajaran, dan prakteknya. Semuanya harus diselesaikan. Itulah sistem. Nah, demikian juga di bisnis trainer teman-teman. Ya, demikian halnya di bisnis trainer. Memiliki Renner Academy, sebagai sebuah sistem, sebagai sebuah sistem yang sudah dibuktikan oleh para Grand Mentor trainer. Ya. Jadi di Renner Academy sudah ada kurikulum, sudah ada sistem, sudah ada kurikulum yang harus kita pelajari dan praktekkan sampai selesai semuanya. Gitu. Dan itu sudah dibuktikan oleh para Grand Mentor kita hingga mereka saat ini sudah menerima seluruh reward yang ada, dari sepeda motor sampai dengan rumah 1 miliar dan royalti 3% omset nasional setiap bulan. Mereka sampai di puncak tertinggi itu dengan cara Renner Academy, teman-teman. Artinya Renner Academy itu adalah sudah teruji sebagai sebuah sistem, sama seperti fakultas kedokteran tadi. Ada yang lulus menjadi dokter, ada yang tidak lulus. Yang tidak lulus ya orang yang tidak menyelesaikan kurikulum. Sama di Renner Academy. Kalau kita menyelesaikan semua kurikulum yang ada di Renner Academy, maka kita akan lulus menjadi seorang Crown Star Director. Itu. Jadi resikonya ketika teman-teman masuk sistem, Anda akan menjadi hasil terbaik dari sistem Renner Academy. Apa itu? Crown Star Director. Itu resikonya. Dan mustahil Anda menjadi seorang Crown Star Director jika Anda tidak menyelesaikan dengan cara Renner Academy. Begitu teman-teman. Ya. Nah, demikianlah 5 langkah atau 5 hal yang telah disusun lewat pengalaman para Grand Mentor Renner. Jadi 5 langkah itu disusun lewat pengalaman jatuh bangunnya mereka selama ini membangun dari nol sampai dengan Crown Star Director. Itu 5 langkah itu disusun dari pengalaman tersebut dalam format sistem Renner Academy, teman-teman. Ya. Nah, tinggal kita mengikuti 5 langkah tersebut. Ya, supaya kita mendapatkan risiko menjadi seorang Crown Star Director, teman-teman. Ya. Nah, bila Anda ikuti dengan konsisten, akan berisiko Anda sukses lebih cepat, lebih besar, dan lebih kuat, teman-teman. Ya. Nah, bila Anda dan saya mengikuti 5 langkah yang berisiko tersebut, yang sudah disusun oleh Renner Academy secara konsisten, maka kita akan berisiko sukses lebih cepat, lebih besar, dan lebih kuat, teman-teman. Nah, teman-teman, jangan ikutan ya. Teman-teman jangan ikutan
biar saya aja. Ya. Teman-teman jangan ikutan menyelesaikan kurikulum Renner Academy. Ya. Jangan, biar saya aja. Supaya yang dapat risikonya juga saya aja. Mau? Jawab sendiri dalam hati teman-teman. Ya. Nah, semoga apa yang saya uraikan, saya sampaikan di sini bukan berarti saya menjadi seorang yang lebih wah, lebih gimana, tidak. Saya juga masih seorang pemula yang masih belajar, yang jatuh bangun, yang banyak melakukan kesalahan. Justru karena saya banyak jatuh dan banyak melakukan kesalahan, maka saya tersadar dengan hal ini. Saya tidak ingin mitra-mitra saya dan Anda merasakan kejatuhan yang saya alami, kegagalan yang saya alami, sehingga saya berpikir untuk membuat video ini untuk kita sharing bersama-sama. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sukses untuk kita semua. Salam sukses, salam paten, melimpah dan sejahtera. Renner, jaya, jaya, jaya.